Jadi saya di sini akan menceritakan tentang sosok Freeman. Cerita ini dimulai dengan keberhasilan tim legendaris pahlawan Freeman, Himmel, Aether, dan Aizen berhasil mengalahkan Raja Iblis. Mereka kembali ibu kota disambut sebagai pahlawan oleh rakyat untuk merayakan kemenangan. Kelompok ini memutuskan untuk menyaksikan hujan meteor, fenomena alam yang dikatakan hanya terjadi setiap 50 tahun. Lalu, Himmel sang pemimpin kelompok terlihat sangat menikmati momen tersebut. Berkomentar bahwa hal seperti ini adalah hal yang sangat berharga. Namun berbeda dengan Frieren, seorang elf yang memiliki umur panjang. 50 tahun terasa seperti waktu yang sangat singkat, di mana dia memandang semua ini dengan sikap acuh, tidak sepenuhnya memahami betapa berharganya waktu tersebut bagi teman-temannya yang manusia. Setelah beberapa waktu, kelompok mereka berpisah. Frieren memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya sendiri, menjelajahi dunia dan mempelajari lebih banyak tentang sihir. Tahun demi tahun berlalu, sementara teman-temannya memulai menua. Ketika Frieren kembali ke kerajaan beberapa dekade kemudian, Himmel yang dulu gagah perkasa telah menjadi seorang pria tua. Tak lama setelah pertemuan mereka, Himmel meninggal dunia karena usia tua. Pada pemakamannya, Frieren berdiri di depan makam sang pahlawan, merasa canggung dengan perasaannya sendiri. Dia menyesali fakta bahwa dia tidak pernah benar-benar memahami Himmel atau teman-temannya dengan baik. Waktu yang mereka habiskan bersama yang terasa sekejap bagi Frieren ternyata adalah seluruh hidup bagi Himmel. Setelah pemakaman, Frieren memutuskan untuk memulai perjalanan baru. Dia ingin mengunjungi kembali tempat-tempat yang pernah dikunjungi kelompoknya selama perjalanan mengalahkan Raja Iblis. Berharap dengan cara ini dia bisa memahami terlebih dalam tentang teman-temannya dan mengenang masa-masa yang telah berlalu. Dalam perjalanannya, Frieren bertemu kembali dengan Aether yang kini juga sudah tua dan hampir mendekati ajalnya. Sebelum meninggal, Aether meminta Frieren untuk menerima seorang murid, seorang gadis yatim piatu bernama Fern. Frieren awalnya ragu, tapi akhirnya setuju untuk membimbing Fern, mengajarnya sihir dan mengajaknya berpetualang. Bersama Fern, Frieren memulai perjalanan panjang untuk melanjutkan misinya. Fern adalah gadis yang pendiam tapi cerdas, dan hubungan mereka perlahan berkembang dari guru dan murid menjadi lebih mirip seperti keluarga. Melalui interaksi dengan Fern, Frieren mulai belajar lebih banyak tentang pentingnya hubungan antar individu dan bagaimana manusia menghargai waktu mereka. Perjalanan mereka tidak selalu damai. Frieren dan Fern seringkali harus menghadapi iblis yang masih berkeliaran. Sisa-sisa pasukan Raja Iblis, salah satu iblis yang mereka temui adalah seorang yang mampu mengingat semua interaksi dengan manusia selama ratusan tahun. Kontras dengan Frieren yang merasa bahwa dia telah gagal mengingat detail kecil tentang teman-temannya. Hal ini menjadi pengingat pahit bagi Frieren betapa pentingnya menghargai kenangan. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Stark, seorang pejuang muda yang kuat tetapi canggung. Stark awalnya enggan untuk bergabung, tapi setelah menunjukkan keberanian dalam melawan musuh, dia menjadi bagian dari kelompok mereka. Di setiap lokasi yang mereka kunjungi, Frieren mengenang masa-masa ketika dia bersama Himmel, Aether, dan Aizen.
Dalam prosesnya, dia mulai memahami perasaan teman-temannya dan bagaimana setiap tindakan kecil yang mereka lakukan ternyata penuh makna. Momen ini tidak hanya membuat Fern lebih menghargai masa lalunya, tapi juga membantu Fern belajar tentang pentingnya hubungan antar manusia. Oke, lanjut. Saat Fern dan teman-temannya ingin lanjutkan ke tempat berikutnya, nah tempat ini sangatlah berbahaya dan hanya bisa dimasuki oleh penyihir tingkat 1. Nah, untuk syarat menjadi penyihir tingkat 1 ini harus mengikuti ujian sihir di akademi. Walaupun Frieren ini sudah legendaris, penyihir tingkat 1 ke atas, akan tetapi izinnya sudah tidak berlaku karena sudah sangat jadul sekali izinnya. Maka dari itu harus mengikuti kembali ujiannya. Oke, lanjut. Di depan gedung ujian sihir, Frieren, Fern, dan Stark berjalan menuju gedung tempat ujian sihir yang akan dilaksanakan. Suasana di sekitar mereka penuh dengan para penyihir dari berbagai daerah. Masing-masing tampak serius dan fokus mempersiapkan diri. Stark terlihat gugup saat mereka mendekati pintu masuk. Lanjut. Apa kita benar-benar harus ikut ujian ini? Tanya Stark sambil melirik sekeliling. Tempat ini penuh dengan orang-orang yang terlihat jauh lebih serius daripada kita. Frieren pun menatapnya dengan ekspresi datar. Kalau tidak ikut, kita tidak akan bisa masuk ke menara sihir. Kau tidak perlu khawatir. Kau hanya perlu ada di sana untuk mengangkat barang berat. Itu tidak membuatku merasa lebih baik, keluh Stark, menggaruk kepalanya dengan panik. Fern yang berjalan di samping Frieren menoleh ke arah mentornya. Frieren, sama. Kenapa Anda juga ikut ujian ini? Bukankah Anda penyihir legendaris yang tidak butuh pengakuan seperti ini? Peraturan tetap peraturan, jawab Frieren dengan santai. Mereka tidak peduli apakah aku mengalahkan Raja Iblis atau tidak. Kalau ingin akses ke menara, kita harus mematuhi prosedur. Lagi pula, aku ingin merasakan pengalaman ini, Fern. Ini bisa jadi pelajaran penting. Fern hanya mengangguk, meski rasa ragu masih tergambar di wajahnya. Di dalam aula besar, ketiganya memasuki aula besar di mana para peserta ujian berkumpul. Suasana di dalamnya dipenuhi bisikan-bisikan kecil. Sebagian besar membicarakan kehadiran Frieren. Hei, bukankah itu Frieren dari kelompok pahlawan legendaris? Salah seorang peserta berbisik pada temannya. Kenapa dia ada di sini? Kalau dia ikut, kita tidak punya kesempatan menang. Fern pun melirik ke arah Frieren. Anda benar-benar menarik perhatian Frieren, sama. Itu masalah mereka, bukan masalahku, balas Frieren dengan nada acuh. Sementara itu, Stark semakin gugup melihat peserta lain yang tampak siap tempur. Diam bergumam. Apa semua orang di sini terlihat seperti mau berperang, atau cuma aku ya yang merasa begitu? Pengumuman ujian, seorang pria paruh baya dengan jubah panjang berdiri di atas podium. Suara yang lantang menghentikan semua percakapan di aula. Selamat datang di ujian sihir tahunan, katanya. Hanya mereka yang memenuhi syarat akan mendapatkan izin memasuki menara sihir. Ujian ini bukan hanya tentang kekuatan sihir, tetapi juga tentang kecerdasan, kerjasama, dan keberanian. Ingatlah, tidak semua dari kalian akan keluar dari sini baru-baru menang. Fern menoleh ke Stark. Kenapa rasanya seperti kita akan berperang ya? Stark mengangguk cepat. Itu karena mungkin saja benar. Lihat mereka, semua orang di sini terlihat siap membunuh demi menang. Frieren mendengar percakapan mereka, tidak hanya berkata santai, tidak perlu terlalu khawatir. Selama kalian mengikuti perintahku, kita tidak akan kesulitan. Penguji melanjutkan. Tantangan pertama akan segera dimulai. Bersiaplah. Kalian akan bekerja dalam kelompok untuk mengalahkan rintangan pertama. Semoga kalian bertahan.
Stark langsung menegakkan tubuhnya. Bertahan? Apa maksudnya itu? Frieren yang sudah mulai berjalan ke arah arena menoleh sebentar dan berkata dengan nada datar, artinya jangan mati, ayo kita mulai. Setelah melalui ujian yang panjang, Frieren dan teman-temannya akhirnya berhasil melewati ujian tersebut. Cerita Sosono Frieren berakhir dengan pesan bahwa waktu meskipun singkat memiliki nilai yang tak tergantikan jika dihabiskan bersama orang-orang yang berarti. Frieren yang sebelumnya melihat hidup manusia sebagai sesuatu yang sementara, kini belajar bahwa hubungan yang ia bangun dengan teman-temannya memiliki arti yang mendalam, bahkan melampaui waktu itu sendiri.